kalian kangenin setelah menikah? Cuma kena aku semua Waduh, sih. ada yang Ini harganya berapa coba? Tebak. 800 8 ribu. juta. 800 ribu. 8 juta. Udah punya 2 anak. Pasang ya. Bareng sama cewek yang kita dulu fans gitu, suka. Hai. Akhirnya YouTube ini aktif kembali ya sayang ya. Yes, setelah sekian lama ya sayang ya. Betul, tapi yang belum tahu nih aku tuh Talita, biasa dipanggil Mima. Ya, aku Reja, biasa dipanggil Baba. Nah, ya, di sesi kali ini tuh di YouTube sekarang tuh kita tuh ada beberapa perubahan sayang. Benar. Ya, termasuk kita sudah mulai untuk masuk ke relationship ya. Betul sekali. Dan ya dipikir-pikir di sini tuh bakal kasih tips and trick gimana Yes. caranya biar harmonis, gimana caranya biar tetap happy, nggak bosen-bosen. Pasutri baru, pasangan suami istri yang terlihat selalu baru ya sayang ya. Betul. Dan yang paling penting apa? Di sini kalian harus ngajakin nontonnya bareng sama pasangan kalian. Bukan cuman yang udah menikah juga ya, tapi yang masih pacaran juga boleh banget Boleh kalian. Atau misalkan kalian mau nontonnya sama sahabat kalian, sobi kalian sambil gosip-gosip gitu. Ya. Betul. Ternyata pacar gue kayak gini ya. Ternyata pacar lo kayak gini ya. Ya, betul Bisa sekali. banget ya, karena Ya. di sini semuanya isinya bakal ada tips and tricks dan semoga itu bakal bermanfaat buat Harusnya kalian. bermanfaat ya teman-teman ya. Betul. Nah sayang ya, dan sekarang itu kita tuh mulai ke sesi ya rasa pacaran dan menikah tuh ternyata ada perbedaan sayang. Ada ya, soalnya kan kita udah bareng-bareng kalau pacaran bareng-barengnya 8 8, tahun. Tapi menikah. kalau misalkan aku kenal sama kamu udah 14 tahun nih ya sampai sekarang ya. Sayang, berarti ya. pokoknya kita kenal itu deket tuh 2011 dan kita tuh bisa mulai pacaran tuh 2012. Berarti udah sampai 14 tahun, hampir setengah dari kehidupan kita Iya, ya sayang ya. bener ya. Ya ampun, Tapi Masya kita Allah. nikah berapa tahun sih aku jadi lupa. Nikah itu 2020, 2020, berarti 6 berarti- tahun. 6 tambah 8, 14 sayang ya. Udah ya, cukup ya? Cukup. Kita masuk aja ya, alhamdulillah ke sesi ini ya. Kita bakal bahas apa sayang? Beberapa perubahan setelah menikah dan sebelum menikah. Ya Mima, sikap Baba yang waktu awal dekat sama yang sekarang beda nggak? Hai. Oke ya. Jadi pas waktu awal deket sebenarnya aku lebih seneng yang sekarang sih. Soalnya kan mungkin karena waktu dulu tuh dia masih kecil kali ya. Asik. Mantap sayang. Dia tuh masih belum dewasa gitu loh. Jadi kayak awal-awalnya tuh kayak romantis ngilang tiba-tiba gitu. Itu Tarik ulur, berlakunya tarik ulur ya, betul, dia tarik ulur banget sampai ya itu berlaku sampai pacaran 8 tahun lah ya. Dia kayak menyebalkan gitu, tiba-tiba ngilang. Tapi kalau sekarang tuh aku lebih sukanya sekarang karena dia udah ada di samping aku terus setiap hari 24 jam. Terus dia juga sekarang udah lebih dewasa gitu ya daripada dulu dan perubahannya super duper mencengangkan sekali ya. Sampai aku juga terkaget-kaget ya. Ternyata dia tuh orangnya sebenarnya seperti ini gitu loh. Ternyata dia tuh orangnya Kagetnya tuh positif sweet. atau negatif sayang? Positif banget dong ya tentunya. Mungkin kalau kamu nyebutin aku mah kayaknya negatif semua ya. Enggak dong. Tenang sayang, enggak. Aku langsung deg-degan kalau bertanya pertanyaan kayak gitu, kalau dibalik aku langsung beda Enggak, banget gitu. enggak, Tapi kalau enggak. misalkan Baba tuh sekarang tuh super duper beda sih. Aku lebih suka sekarang karena dia lebih mature ya, lebih dewasa banget gitu ya, lebih perhatiannya lebih juga, bahkan aku lebih cuek bahkan sekarang daripada Talita yang dulu gitu sih kalau aku. Ya kalau misalnya Mima ya, Mima itu Nggak ada yang nanya. nggak apa-apa tuh, udah boleh, boleh ya, boleh kan? Jadi ya kalau misalnya Mima itu dulu, waduh, super perhatian, super ngebawelin gitu ya, karena mungkin katanya ini Maya bukan karena aku, kata aku katanya takut katanya milih orang lain, jadi aku teh minder, katanya dia teh minder kayak aduh, jadi gimana caranya ya dia bisa fokus ke aku, katanya takutnya kalah saing sama
sama perempuan-perempuan lain. Enggak. Iya. Enggak. Oh, jujur aja sayang di sini. Jujur. Tempatnya jujur kan ya? Di sini jujurin Enggak, aja. aku nggak kayak gitu sih. Iya, waktu itu kamu kayak tapi sekarang kan babanya udah punya aku, cina gitu. Jadi ya udah ya gitu. Terus ditambah lagi mungkin sekarang itu ada anak. Jadi dari dulu pingin bikinin scrapbook sampai sekarang scrapbook saya belum ada. Tolong Sorry. ya. Padahal mantan kamu udah dapat scrapbooknya. Belum. Tolong ya. Enggak, kamu kan bukan cuma scrapbook aja yang aku kasih. Seutuhnya diri aku tuh buat kamu semuanya aku kasih. Termasuk Itu malam lebih better dong daripada hanya Kan scrapbook aja. ada ceritanya sayang, scrapbook ada Iya, bukti. I Aku know, harus I know. memperlihatkan ke anak aku bahwa istriku, Tenang pacar aja aku sayang, dulu. pasti dibuat. Saksi ya, tolong ya. Scrapbooknya dibikin ya. Nanti aku bikin di next YouTube ya. Abah, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ini saksi beneran. Kamu kalau bohong nggak bakal. Sejujurnya kenapa nggak aku bikin? Karena aku tuh malas kalau misalkan ada barang yang belum sampai dan barang yang aku mau tuh nggak ada. Alasan ya. Jadi aku tuh nggak mau diempet-empet kayak. Ya gila. pokoknya gitulah guys ya. Jadi selalu ada perbedaan tapi Mima tenang, positif juga kok. Positifnya adalah Mima itu jadi Ada. banyak sayang. Cintaku, sayangku tenang. Kamu jadi nggak terlalu lelet, nggak terlalu loh. Asalnya kan kamu lelet. Yang kedua, dia itu nada tingginya jadi hilang. Dulu pas pacaran itu karena mungkin karakternya dia ya, tapi ya gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah tidak gitu ya. Karena aku percaya kalau misalnya karakter itu sebetulnya susah untuk dirubah, tapi kita bisa pelan-pelan kalau dua-duanya pingin dan ada kemauan untuk ngerubah, bisa sebetulnya. Jadi jangan khawatir apakah kalian pas pacaran nanti ngelihat orang ini akan tetap kayak gini, misal kayak karakternya galak, posesif dan lain-lain gitu ya, bisa tetap dirubah ternyata asalkan Seiring dengan berjalannya waktu ya kita sayang ya. pelan-pelan. Bayangin dia itu udah bikin karakter itu tuh kurang lebih ya sebelum kalian ketemu 20 tahunan, 24 tahun. Tapi kalian pengen ngerubah dalam waktu 2-3 tahun itu akan sulit. Jadi kalian harus tahu. Jadi aku udah kebayang tuh pas mau nikah tuh. Susah banget itu. Kayak misalnya pas mau nikah, oh karakter ini nih aku yang kurang suka sebetulnya. Ya udahlah aku telan aja, salah. Bukan telan aja, tapi ya udah aku pelan-pelan akan perbaiki. Aku bilang ke Mima kayak, Mim, aku kurang suka sama karakter yang kamu yang kayak gini. Boleh nggak kita rubah? Ya udah boleh, Mbak. Aku juga mau sebetulnya merubah pelan-pelan karakter aku yang kurang baik ini. Gitu ya. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Ini buat kalian, ada nggak sikap atau perilaku dari pasangan yang kalian kangenin setelah menikah? Kena aku semua Waduh, sih. waduh. Yang dikangenin ya? Kamu aja dulu deh. Yang Biar kerimain aku. Oke. Yang aku kangenin dari sosok Thalita yang dulu sebetulnya nggak ada. Semuanya beneran. Udah nggak ada karena kita berhasil buat bertahan tetap harmonis, bertahan tetap jadi pasangan yang pingin memperbaiki semuanya. Itu ditambah lagi kita punya 2 bocil yang Masya Allah lucu sekali. Sampai sekarang tuh pingin tetap kamu yang sekarang gitu. Kamu tuh bisa bikin 3 peran dan itu luar biasa gitu ya. Jadi ketutup semua dengan 3 peran itu. Yang pertama perannya adalah seorang ibu. Yang kedua adalah perannya seorang istri. Yang ketiga adalah perannya seorang partner kerja aku gitu. Jadi semua hal itu bukannya pers yang gimana ya sih ya. Tapi itu semua ketutup dengan harapan-harapan aku atau hal yang aku kangenin. Mungkin lebih ke hal yang aku kangenin adalah kamu tidak berkerudung sayang. Tapi bedanya tidak berkerudungnya ya sekarang udah di rumah gitu. Dulu badai banget ya. Cuman kiri wheelnya Kiri wheel ini kiri wheel alami ya. Sedikit hilang ya karena nggak hilang sih sayang, alami gimbal ya. Jadi kayak singa gitu. Wah, gitu di rumah. Terus ya pakai rok lucu gitu dengan badan kurusnya. Jujur aku juga kangen sih. Ya, itu sekarang sorry udah to say. cabi ya. Udah cabi, udah gemoy gitu ya, karena udah 2 anak. Tapi nggak marah kan? Enggak sih, tapi Aku soalnya aku juga harus kangen. setuju. Kadang aku juga
bukan kangen sama pasangan doang di masa sebelum nikah ya, tapi aku Iya. juga kangen sama diri aku di sebelum nikah gitu loh. Iya. Karena sejujurnya sekali deh. keputusan untuk aku menutup aurat, untuk berhijab itu tuh lumayan agak berat untuk aku. Tapi seiring dengan berjalannya waktu tentunya aku semakin nyaman dong ya. bener. Cuman karena kenapa sulit, karena aku punya banyak kelebihan tuh apa? Value. Aku punya banyak value ketika aku belum berhijab, kayak rambut aku badai. Ya. Kamuan, sok coba kamu apa? Kalau aku sih yang dikangenin Reja Anjay. zaman dulu. Reja. Anjay, aku tuh kadang kangen kayak dia tuh kadang suka statue gitu, aku kadang kangen sih, kayak tarik ulur kayak gitu, kadang kangen. Cuman kayak tapi kalau ingat-ingat masa dulu kayak lucu juga nih tarik ulur gitu ya, statue gitu ya. Cuman kalau sekarang dipikir kayak gitu, anjir childish banget gitu, gak banget gitu. Menurut aku enggak sih, nggak ada yang aku kangenin dari kamu yang zaman itu Reja Ramli itu, karena menyebalkan sekali. Udah, Super playboy. duper menyebalkan. Playboy, sayang. Yes, ya gitulah, nyebelin anjir. Pokoknya nyebelin banget, pokoknya aku Tapi gantengan dulu, gantengan sekarang. of course. Momen paling ganteng Reja Ramli itu dan Baba itu di kapan? Awal nikah sih, jujur. Awal nikah. Awal nikah. Itu kayak udah kelihatan matchernya, kelihatan matang gitu ya, lumayan agak-agak matang gitu ya. Kan kalau lagi pacaran mah bener-bener kayak mentah gitu. Rata guys. Parahang. Enggak. Kangen, bukan ada yang aku kangenin. Sifat kamu tuh nggak ada yang aku kangenin. Cuman aku tuh kangen masa-masa kita pacaran kayak ngumpet-ngumpetan gitu. Di bioskop di pojok sayang. Enggak kita bercanda. Enggak. Maksudnya ngumpet-ngumpetan. Maida. Enggak. Enggak di pojok kiri pojok kanan. Ya umpet-umpet. Nggak bercanda. Terus kita Maksudnya, buru-buru nganterin kayak kamu. buru-buru nganterin aku Maghrib, pulang. karena nggak boleh lewat Terus maghrib. kayak ngumpet-ngumpet kayak, kamu sama Reja ya? Enggak gitu. Padahal lagi main tuh di Bandung tuh gitu malam-malam. Mama, sorry. Sorry kakak, aku bohong, tapi kamu pasti tahu sih kalau aku ngebohong sama kamu. Iya, kalau aku momen Cuman Hmm. kalau misalkan ditanya ya, ada satu pertanyaan lagi, mau nggak diulang lagi kayak kesalahan atau misalkan hal-hal yang dulu pernah terjadi, I'm fine sih. Aku kayak nggak apa-apa kalau misalkan itu terulang, dan aku juga itu sebagai pembelajaran hidup aja gitu. Ya. Kayak misalkan nakal-nakalnya dia, kayak misalkan sedih-sedihnya aku, galau-galaunya aku, ya aku akan telan lagi kalau misalkan aku ditanya mau mengulang apa enggak, aku bakal mengulang lagi karena aku Dan bakal memilih- mencintai dia dan milih 1000 Baba. kali. Oh, kasih lagu ya? Ailam. Dan Bukan itu. Oh bukan, kamu kan kayak gitu lagunya. 1000 kali. Bukan nih gimana sih? Gimana teh? Tetot. Kalau aku disuruh balik lagi pun sama ya. Jadi akan Ayo ikutan dulu ah. Kan tadi kamu nambah pertanyaan. iya. Boleh nambah pertanyaan sendiri. Boleh. Jadi kalau misalnya disuruh balik lagi, apakah akan memilih jalan yang sama? Ya betul, aku mungkin nggak mau pacaran sama dia. Jadi aku bakal putusin aja, karena kasihan. Ya udah, Gitu. aku juga kalau kayak gitu. Soalnya Aku juga bakal pacaran dulu sama orang lain. Enggak, jangan pacaran orang-orang lain. Gak boleh kamu mah. Egois. Gimana ya? Bingung kah? Kan egois. Ya gimana? Iya emang, iya Terus bang. aku sendiri. Ya Aku jangan, butuh kamu pacar. gak boleh pacaran, aku boleh dekat. Gimana ya? Ya kan egois kan. Tapi aku mau nikahin kamu, gitu. Itu kan nggak bisa. nggak bisa Itu kayak next gitu. ya. Apa yang menjadi titik balik perubahan kalian setelah menikah? Dalam sekali pertanyaannya sayang. Titik baliknya ya, Aku dulu ya. boleh. Jadi kalau aku tuh dimana pas momen aku meyakinkan diri aku untuk nggak kemana-mana gitu, dalam artian karena aku tuh bandel ke perempuan dulunya gitu ya, dan ini istri aku yang sangat kuat gitu ya. Pas zaman pacaran aku tuh pas ngelangkah untuk ke rumahnya Thalita tuh bilang di dalam diri aku tuh dan nekenin gitu kalau aku tuh udah cuman satu gitu. Udah ini selesai perjalanan mencari gitu ya,
aku di momen pacaran ngobrol langsung sama orang tuanya Thalita, mama, papa gitu. Aku mau serius, aku udah pingin masuk ke jenjang yang lebih serius yaitu menikah. Aku pingin nikahin anak mama, anak papa. Aku punya bekal ini, dan insya Allah aku akan serius ke depannya. Mungkin kita langsung pertemuan keluarga. Waktu itu aku langsung mikir, Reja, setelah pulang dari sini, hapus semua dan tidak ada bayangan-bayangan perempuan-perempuan lain gitu ya. Karena aku udah memilih sosok perempuan ini untuk jadi istri aku sebisa mungkin untuk sampai aku nggak ada gitu. Di sana titik balik di mana keseriusan itu, dan aku nggak mau ada hal-hal yang tidak penting mengganggu aku gitu. Jadi ditambah lagi setelah ijab qabul, aku berjanji kepada orang tuanya, kepada Allah, kepada agamaku ibaratnya untuk setia sama satu pasangan, mencintai dia gitu ya, sepenuh hati aku gitu, tidak ada gangguan siapapun. Khususnya yang lainnya dan yang paling penting, aku ingin punya keluarga versi aku, dan yang paling penting ini ketika aku ngelihat almarhum papanya dia pas nikah gitu ya, dalam hati, dan aku ngomong, aku berjanji aku sebisa mungkin aku akan nerusin tugas papa. Aku bahkan terusin, sementara itu udah sakit waktu itu papa. Aku akan nerusin tugas dan aku akan bakal jaga baik nama anaknya untuk bikin dia bahagia gitu. Ditambah aku berjanji dalam diri aku untuk sebisa mungkin aku nggak mau ngeliat dia nangis karena terluka gitu. Pas dulu pacaran, aku pengen bikin nangis karena bahagia gitu. Jadi dari sana aku mulai berpegang teguh sampai sekarang dan seterusnya gitu. Kadang-kadang kayak disepelein gitu ya, ini momen lucunya. Dulu tuh kayak seneng banget nongkrong, seneng banget pinginnya tuh keluar sama teman-teman. Sekarang tuh nggak tahu kenapa udah malas gitu. Kayaknya sebulan tuh kehitung gitu loh. Bukan berarti itu baik ya, tapi ini nyamannya tuh aku tuh kayak gitu. Beli-beli mainan biar aku betah aja di rumah, nggak tahu kenapa gitu. Kayak kalau nggak terlalu penting tuh kayak malas aja. Kayak punya waktu misalnya 3 jam, aku mending di rumah aja gitu loh. Sama 3 jam sama anak-anak aku, karena kan aku fleksibel ya kerjanya gitu. Jadi kadang-kadang bisa sampai malam kerjanya, bisa cuman sampai sore doang. Tapi ketika momen sampai sore doang tuh aku maksimalin gitu. Jadi nggak tahu kenapa aku jadi lebih seneng di rumah aja. Ditambah mungkin teman-teman aku juga udah pada kerja, udah pada berkeluarga dan udah pada sibuk sendiri gitu. Itu nggak sih sayang? Bener Jadi lebih betah di rumah gitu. Karena mungkin udah tua juga kali ya. Sayang. Faktor gitu. Iya, ya, bisa jadi ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Misalkan kayak keluar-keluar tuh kayak nongkrong-nongkrong, karena kayak ngobrol-ngobrol. Iya, kalau lagi dulu tuh kadang-kadang kayak wasting time. Tapi kayak gitu sebenarnya butuh. Tapi tuh nggak sering gitu. Dan sama orang yang deket-deket aja gitu loh. Karena kita orangnya tuh tidak terlalu bergaul yang gimana ya, sayang ya. Aku sebenarnya ekstrovert, tapi aku juga kadang cuman pingin sama beberapa orang doang gitu. Betul. Aku tuh sekarang sudah mulai nyaman dengan melihat ikan koi ya depan kamar. Aku sudah mulai nyaman melihat aku menyiram tanaman. Bonsainya. Ternyata dulu aku sempat heran melihat bapak-bapak. Kenapa? Ngelihat tanaman aja seneng, ngasih makan ikan koi aja seneng. Ternyata saya sudah ada di titik itu. Ya lupa nyambung ke titik balik. Kalau misalnya kita nggak nikah itu sebenarnya kita nggak mati gitu. Tapi kalau misalnya kita nikah sama pasangan yang nggak tepat, itu setengah mati gitu. Dan aku juga punya mindset 50% kebahagiaan setelah menikah itu akan didapat ketika kita punya pasangan yang tepat. Tapi kalau misalnya kita 50% keburukan kita tuh kalau misalnya kita nggak punya pasangan yang tidak tepat. Contohnya kayak misalnya kita punya pasangan yang tepat tuh, kenapa 50% bisa kebahagiaan kita tuh bisa didapat? Karena kita mau punya masalah finansial, kita mau punya masalah di kantor, kita punya masalah apapun, kalau kita pas pulang ke rumah ada pasangan yang support, yang menenangkan, tempat curhat kita tetap jadi rumahnya kita, itu akan tetap merasa happy gitu. Beda cerita kalau misalnya kitanya happy, kita punya banyak uang, tapi kita nggak punya pasangan yang tepat, ya 50% kebahagiaan tidak akan didapat, karena itu adalah
rumahnya itu adalah ibadah terpanjang yang kita harus lalui ketika menikah gitu. Jadi titik baliknya momen itu gitu. Silakan nih Mbak. Jadi titik baliknya kalau aku tuh setelah menikah mungkin jadi lebih dewasa juga, terus kayak ngerasa dia udah 24 jam sama aku tiap hari, bareng-bareng gitu ya, kayak tidur bareng, segala bareng, pokoknya Pak Amprok bujur gitu ya istilahnya mah gitu. Kayak tenang aja gitu ngerasanya. Yang dulu tuh aku suka ngecek-ngecek HP dia. Ngecek HP tuh bukan kayak cuman kayak ngelihat foto, ngelihat chat, tapi aku tuh ngelihat sampai email, sampai ngelihat sampai Traveloka, sampai Gojek, Shopee, Tokped, sama aku liatin kayak Gmail, Yahoo Mail, kalau ada Yahoo aku cek tuh ya. Kalkulator ya zaman sekarang mungkin ya gitu ya. Mungkin ada kayak kode-kode gitu. Enggak sih. Jadi dulu soalnya aku tuh tipikal orang yang aku wajib tiap ketemu tuh aku wajib ngecekin HP dia karena trust issue mungkin ya. Wajar sih waktu itu karena akunya juga ya ke perempuan kesana kesini gitu pas pacaran, jadi mungkin dia bener-bener yang lihat trust issue tuh trust issue banget. Cuman nggak tahu kenapa setelah menikah karena hati tuh kayak lebih tenang aja gitu, kayak lebih tenang aja ya mungkin. Tapi mungkin aku nggak harus percaya kamu 100% juga sih sayang ya sebenarnya. Karena kan nggak tahu ya setan ada di mana aja ya saya. Betul. Ya nauzubillah min dzalik, ya kita berdoa aja yang terbaik gitu, dihindari dari hal-hal seperti itu. Betul. Terus aku juga punya peran penting juga di doa dia gitu ya, kayak katanya kalau misalkan istri berdoa tuh katanya dikabulnya tuh luar biasa sekali gitu ya sama Allah gitu. Di sini juga aku sebagai ibu juga gitu ya, udah punya anak-anak gitu ya. Berat banget ternyata ya jadi ibu teh gitu ya. Tanggung jawabnya ada 3 orang ya, suami, anak 2 gitu. Sama ada bibi-bibi juga. Ya, jadi kedengaran kamu sama bibi mah? ngaruh, kamu teh aku tuh selalu berdoa teh bukan buat kalian bertiga doang, tapi buat kesehatan bibi. Oh iya bener. Kamu teh kesehatan keluarganya bibi-bibi biar mereka teh. Soalnya gini guys, kalau aku tuh karena kita tuh berdua tuh bekerja ya, dan bekerjanya nggak kenal waktu, dan kita juga suka keluar kota dan lain-lain. Jadi kita tuh harus punya orang kepercayaan gitu. Jadi bukan keluarga doang, tapi ada yang ngebantuin juga, kayak misalnya bibi-bibi tuh bener-bener kayak ngebantu kita banget. Makanya aku tuh kalau ngedoa tuh aku bener-bener paket lengkap banget. Detail katanya ya. Bener-bener harus detail, sejujurnya harus detail. Misalkan ibunya bibi lagi sakit gitu ya, aku doain ibunya bibi biar cepet sembuh, biar bibinya fokus ke anak-anak juga. Dan aku adalah tameng untuk mereka. Aku tameng. Ibu. Aku bapaknya. Aku ibunya, kan aku ngedoain kamu biar lancar rezekinya. Aku berjuang, saya harus berjuang. Iya, tapi nah kamu berjuangnya sama aku didoain. Oh iya benar, tos. Pertanyaan pertama, selama kalian menjalin hubungan 14 tahun, siapa yang paling romantis? 1, 2, 3. Jelas. Pacaran ini. Jelas. Kalau nikah ini. Mana? Kalau pacaran mana? Ini. Ini dulu juga. Kamu kan sampai sekarang juga kamu terngiang-ngiang kata-kata romantis aku dari pacaran sampai sekarang. Enggak. Iya terngiang. Aku tuh selalu mengeluarkan kata-kata romantis kalau pacaran. Apa? Oh iya sih. Ya dia pernah ngomong, aku nggak tahu kalau misalnya dia bilang kamu duluan, itu benar-benar pas lagi masih pacaran. Aku ngerasa kayak ya ampun, aku seberpengaruh itu di hidup orang gitu loh. Terus aku bilang itu masih pacaran loh, beneran. Terus aku bilang ke dia kayak kalau misalnya aku nggak jadi nikah sama kamu kayak aku gila deh. Iya. Itu. Terus aku bilang, udahlah gak usah. Jangan. Tapi aku juga romantis kan sayang, maksudnya aku udah romantis tapi jarang-jarang dia tuh romantisnya. Iya sih, ya agak cuek lah ya. Cuek kamu mah. Tapi kalau sekarang mah enggak, tentunya super duper romantis sekali. Contoh. Kadang enggak retek gitu. Contoh. Sok enggak retek anjay kadang mah. Contoh. Karudat gitu tak kayak cerita gitu ya. Gitu. Contoh apa? Ya contohnya sekarang kan sebenarnya kalau misal kamu di konten-konten kayak gitu itu sebenarnya realnya bukan dibuat-buat. Gitu ya. Gitu. Jadi emang kita tuh real konten ya guys. Dan ya aku juga percaya gitu ya, selalu ngomong cantik karena biar terngiang-ngiang gitu. Istriku tuh cantik. Gitu. Next.
Next, pertanyaan kedua. Kalau kalian lagi marahan, siapa yang inisiatifnya minta maaf duluan? 1, 2, 3. Bujin? Ih, apa lagi kamu? Mana ada minta Man. maaf duluan? Aku juga suka minta maaf. Enggak anjay. Aku. Iya ini nih. Iya enggak? Iya. Iya enggak kalau Aku tuh diem. Kalau dia mah diem digenteng, tiba-tiba ditungguin minta maaf kok nggak minta maaf malah diem digenteng, meratapi nasib anjay. Ya, Rudet. ya kan nunggu tenang dulu, takutnya Iya emosi. kan nggak gitu. Iya. Nunggu tenang. Oke. Keburu makin panas. Iya nanti. Tapi enggak sih sekarang mah, udah enggak. Jadi sekarang mah saling, malah aku kadang suka gengsi sih kalau sekarang. Ya aku Tapi enggak memperbaiki sih, karena dia bilang turun jangan genteng. Tolong jangan digenteng wae. Enggak kayak bisa. Putih ngomong gitu, cepetan mau sampai kapan marahannya? Ya udah sekarang mah diomongin ya juga udah ngapain itu Iya. lama-lama nggak enakan. Bener. Yuk, Next. Pertanyaan ketiga. Siapa yang paling boros buat belanja? 1, 2, 3. sekarang dia. Sekarang. Iya nggak? Iya. Iya dia. Dulu dia. Dulu aku Tapi ya. Tapi nggak usah kalau sayang, udah nggak ada tapi ya. Udah ada tapi kan? Nggak mau, tapi kalau misalkan barang-barang, aku tuh perintilan kecil borosnya, itu barang-barang yang besar gitu. Ini, kalian harus tahu ya, beli mainan ini nggak tahu harganya berapa. Tahir. Udah tuh sayang lah. Nih ya, Udahlah. ini Ada yang tahu? harganya berapa coba? Tebak. 800 8 ribu. juta. 800 ribu. 8 juta. Aku lihat ya Yang ini yennya. yang 8 juta mah. Hah? Enggak kita. Udah. Simpan. Tuh jatuh. Simpan sayang. Alah ya ampun. Bukan di bawah tuh sayang. Ya tolong ya. Ih anjay. Sayang limited itu. Limited Dah. pedut. Next. Di antara Mima dan Baba, siapa yang paling cemburuan? 1, 2, 3. Nggak ada sih. Nggak ada yang cemburuan sekarang sayang. Aku liatin FYP misalnya ada cewek cantik aja kamu diem itu siapa? Nggak, Diem tapi yang kayak tapi anjir gitu. Di- Cing, ada balikan deh, nggak balik deh, baiklah. Oh gitu? Iya. Oh gitu? Sudah udah. Tapi Oh, kalau cuek misalkan kayak explore dia kan sekarang kan suka banyak cewek-cewek tete-tete gitu ya. Anjir tete-tete gitu, berarti si neangannya cewek-cewek gitu. Enggak, tete apa aku berani liatin FYP Berani aku? sok, tadi aku baru lihat. Itu buat endorse Kalisa. Buat endorse kerudung. Terus tete-tete. Terus Ya udah, tapi daripada lihat cowok-cowok yang berotot ya. Iya, atuh sayangnya. Coba mendalik jauhkan. kalau yang paling cemburu Nggak tadi ada siapa? sih, nggak ada mending-mendingan, nggak ada. Nggak cemburu siapa tadi kamu? Aku. Mana lihat? Oh, kamu tetap ngakui. cemburu. Aku enggak. Dah. Dia mah nggak pernah cemburu anjir. Kayaknya selama kita 14 tahun berpacaran cuma 2 kali cemburunya. Sama iya. itu, ya nggak? Iya bener. Next. Siapa yang paling lelet? 1, 2, 3. Aduh. Ya siapa lagi kalau bukan Kamera Panit? mana? Yang mana? Yang ini? Izin. Ini Enggak, ditandain. saya juga mengakui kok nih dari sini. Aku juga mengakui aku super duper lelet. Tapi sudah berkurang dari pacaran ya. Sekarang aja tadi mau syuting aja sama aku, kamu dibangunin. Iya nggak? Cepet kok Iya scroll. ya itu 1000 sampai 1001. Enggak anjay, sekarang aku udah nggak kayak gitu ya. Ya, mending ya, alhamdulillah. Mending. Perubahan Mima harus diapresiasi teman-teman ya. Iya dong, wajib. Tepuk tangan pokoknya. Kan. Next. Pertanyaan terakhir. Siapa yang paling sering ngajak main duluan? 1, 2, 3. Dia, soalnya aku malu. Iya, padahal mah Nggak biasa tahu we. kenapa aku masih malu. Main apa ini tuh? Main pecele. Main pecele. Main congklak. Iya, nggak ada yang tahu pecele sekarang mah. Main tap sendok. Oh iya, teh sendok ya. Ya itulah, ini ya karena dia malu-malu padahal mau, aku juga pas udahnya mah udah mau dia teh. Mau sih sebenarnya, aku tuh lebih senang diajak. Is, ayo tuh. Kan aku introvert. Ayo atuh. Wuhui. Aku mau nyampein ini ke Talita
di tahun 2014 sampai 2019 kemarin, yang dulu kamu sakit hati sama Reja, sekarang udah enggak. Alhamdulillah tentunya dia nepatin janjinya ke kamu. Dia bisa bahagiain kamu, tak? Dia bisa bikin kamu lebih tenang lagi. Kamu jangan khawatir lagi sama Reja yang dulu, karena Reja yang dulu, yang buruk-buruknya, yang dulu nyakitin kamu, yang dulu berulang-ulang nangisin kamu terus, udah gak ada lagi. Dia sekarang udah wujudin mimpi-mimpi kamu juga. Kamu dulu pengen jadi selebgram kan ya, sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit udah terwujud. Terus kamu harusnya happy juga, harus bangga juga, tentunya harus selalu bangga juga sama Reja. Dan kamu juga harus bangga juga sama diri kamu sendiri, tak? Karena kamu udah mencapai berbagai hal saat ini, tentunya dibantu juga sama Reja. Kalau misalkan kamu nanya sekarang ada nggak yang namanya Zafran? Udah ada. Dia sekarang udah umur 4 tahun. Zafran yang kalian impi-impikan dulu udah hadir di tengah-tengah kita sekarang. Dia super lucu, kocak, sweet, romantis, bener-bener kayak Zafran yang itu, yang kita pengen itu. Terus sekarang juga kita udah punya anak cewek, super duper lucu banget dan mirip banget sama kita, bener-bener mirip banget dari hidung, dari cara-cara centilnya. Terus juga dulu kamu pengen punya rumah bareng-bareng sama Reja, sekarang alhamdulillah udah punya juga. Rumahnya indah banget, bahkan sampai sekarang aku masih gak percaya kalau itu rumah kita berdua, aku sama Reja. Dan by the way, sekarang kita dipanggilnya Baba sama Mima, bukan Tata sama Eja lagi. Tapi aku bener-bener kangen banget sama kamu, tak? Kangen banget. Kangen kita suka me time, kangen kita ngoceh sendiri di kosan, ngobrol sendiri, bercerita sendiri. Emang kayak orang gila ya dulu ya kalau dibayang-bayangin, tapi aku kangen sih kayak gitu. Tapi sekarang papa udah gak ada, tak? Di tengah-tengah kita, papa udah gak bisa lihat cucu keduanya. Papa juga udah gak bisa bareng-bareng. Papa udah sembuh sekarang. Terus Reja juga benar-benar nepatin janjinya ke papa. Hidup aku jadi lebih baik. Jadi lebih baik banget daripada sebelum-sebelumnya. Semoga yang kita harapin dulu tentang Reja selalu bareng-bareng sama kita itu bakal terjadi. Reja juga ngejanjiin kan dulu bakal prioritasin kamu kalau misalkan udah nikah,
dan bener dia bener-bener prioritasin aku banget sekarang. Jadi kamu gak usah marah-marah lagi, gak usah marah-marah lagi, gak usah capek-capek hati lagi, gak usah nangis-nangis karena sakit hati lagi, karena sekarang nangisnya bener-bener bahagia banget. I love you, Talita Badai. Terima kasih Talita. Dari dulu sampai sekarang kamu masih ada di dalam diri aku. Sekarang aku juga udah bisa mencintai diri aku sendiri. Aku juga sekarang jadi lebih pede. Karena dia bener-bener satu-satunya buat kita. Dia bener-bener milik kita. Bye. Love you. Ya keren kamu, ya ampun, bisa nge-treat Talita gitu ya, bisa ngeyakinin dia gitu meskipun banyak kesalahan kamu kan gitu. Talita dibuat jadi orang yang mandiri, nggak banyak nuntut sana sini, nggak ngebandingin gitu. Itu hasil kamu gitu dulu. Ya kita kerja sama lah waktu itu ya. Dan gimana caranya kita ingin perempuan ini adalah perempuan terbaik versi kita gitu pas setelah menikah. Wah keren banget sih. Aku ada di titik ini ya karena kamu juga gitu ya. Mungkin di sini jarang orang jelasin tentang cerita sukses orang gitu. Di seminar juga kayaknya jarang. Kalau saya tuh sukses itu ditentuin sama pasangan kita juga gitu. Karena mereka tuh nentuin iklim suasana rumah kita gitu. Siapa yang nge-boosting, siapa yang kasih energi positif, siapa yang support pas kamu terpuruk gitu. Kadang disepelein gitu pasangan itu gitu. Tapi ya kamu keren, udah yakin, udah ngerelain yang tadinya pengen 27 jadi pengen 24 gitu nikahnya. Keren banget, udah ngambil langkah buat ibadah terpanjang aja ya. Luar biasa. Dan pasangannya Talita. Ya, aduh nggak bisa ya. Kita udah punya 2 anak. Sepasang ya. Bareng sama cewek yang kita dulu fans gitu, suka. Kita punya rumah. Kita udah kejar mimpi bareng-bareng ya. Pasangan kita. Berkat keyakinan kamu gitu. Dia mau support bareng sama aku. Dia mau support apapun. Finansial waktunya dia gitu. Dia mau kerja sama gitu. Ya, masih banyak. Udah mau berubah gitu. Aku bakal terusin perjuangan ini gitu. Sampai nanti gitu. Makasih aja. Aku udah mau 15 tahun sama dia. Setengah umur aku. Makasih Reja. Talita. Oke, ya terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman ya. Jadi ini adalah episode pertama. Mudah-mudahan ini jadi semangat kita untuk bikin YouTube sayang ya. Amin. Support kita ya. Please support kita. Bismillah. Support. Dan kita kedepannya pengen ngundang-ngundang konten-konten kreator ya. Sebelum mereka mungkin 10 episode akan sama kita berdua dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda ya. Dan ini mudah-mudahan intinya kita itu yang utamanya adalah edukasi di sini gitu ya. Karena kita udah di hiburan-hiburannya aja gitu ya. Dan kita akan merasa bersalah kalau misalnya kita nggak ada edukasinya, cuman hiburan-hiburan aja. Karena
kayak aku punya tanggung jawab aja gitu loh untuk menyampaikan ini, dan kita alhamdulillah punya value itu ya. Pingin memperjelas aja tips dan trik dan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa di share-share ya nanti videonya. Betul. Jangan lupa di like and subscribe dan komen. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye-bye.